Kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah. Meskipun masih secara online, tetapi yakinlah dan percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Dia. Kita mau datang di hadirat-Nya dengan penuh kerinduan. Haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang besar. Haleluya. ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu sebagai Allah yang besar. ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Ku sembah Kau, ya Bapa, haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan. ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau Bapa. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tapi terlebih dahulu Tuhan, sucikan, kuduskan kami agar kami berlayak di hadapan-Mu, agar kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami Bapa. Tuhan, pimpinlah setiap ibadah kami yang ada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya. Setiap umat-umat Tuhan yang mengikutinya Tuhan, mereka diberkati, mereka dipuaskan Tuhan. Bahkan segala sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari bersuka cita hari ini? Amin, haleluya. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang perkasa. Amin. Datang ke hadirat
hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Dengan hati yang penuh sukacita, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia.
Yesus hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, boleh duduk kembali. Amin, haleluya. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, biarlah iman kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, dibentuk, dibangun di atas Yesus Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan, Dialah juru selamat bagi dirimu. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan, Dialah juru selamat bagi dirimu. Karena itu hendaklah dalam hidupmu tetap dan teguh selalu di dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, dibentuk dan dibangun di atas Yesus Tuhan, semakin bertambah teguh di dalam imanmu, karena telah diajarkan dan ditanamkan, dan hendaklah hatimu selalu melimpah dengan puji dan syukur kepada Tuhan, Bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. di dalam Tuhan, dibentuk dan dibangun di atas Yesus Tuhan, semakin bertambah teguh di dalam imanmu, karena telah diajarkan dan ditanamkan, dan hendaklah hatimu selalu melimpah dengan puji dan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Hendaklah dalam hidupmu tetap teguh di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus menjamah hati kita, melembutkan hati kita untuk dengar dan terima firman-Nya. Amin. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku Oh lembut. Tuhan, jadikanlah hatiku lembut, seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkanlah hatiku ya Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Amin Tuhan. Lembutkanlah ya Tuhan. Lembutkan hatiku ya Tuhan.
hati yang menyenangkan Engkau Tuhan. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang, lembutkan hatiku sekarang, lembutkan hatiku sekarang. Amin. Haleluya. 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 Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk Engkau melembutkan setiap kehidupan kami, setiap hati kami Tuhan. Saat ini kami rindu untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk Engkau bentuk Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja berkarya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Meskipun kami saat ini beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau yang akan mengurapi menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi apapun yang akan Engkau sampaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kita ada lagi di dalam kebaktian. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema perumpamaan tentang biji sesawi. Puji Tuhan. Mari kita segera melihat firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-32. Matius pasal 13, kita akan membaca dari ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 berbunyi demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi ini adalah sejenis biji-bijian yang sangat kecil, tetapi ketika dia ditanam, dia akan bertumbuh dan menjadi seperti pohon yang cukup besar, tingginya kurang lebih 3 meter. Dan biasanya
pohon biji sesawi ini ditemukan di daerah Palestina. Dan karena dia cukup kuat untuk dihinggapi oleh burung-burung, maka banyak burung-burung yang datang bersarang di pohon sesawi ini. Nah, Tuhan Yesus kepada murid-murid memberikan perumpamaan ini dengan sebuah peringatan kepada murid-murid bahwa hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang bertumbuh dan kemudian menjadi pohon yang besar yang dikatakan di sini sampai bisa dihinggapi oleh burung-burung. Maksud dari Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada semua orang percaya, murid-murid pada waktu itu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjadi seorang anak Tuhan yang tumbuh menjadi seorang anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Berbicara tentang seperti pohon sesawi yang menjadi besar, itu adalah berbicara tentang seseorang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan. Jadi, ketika Tuhan memanggil, memilih seseorang untuk menjadi anak Tuhan, dari menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian dia bertumbuh, dia percaya kepada Tuhan, dia bertumbuh, kemudian dia menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang dipimpin oleh Yesus nanti adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tadinya dia tidak berkenan, tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dalam pertumbuhan imannya, dia menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, perumpamaan ini menggambarkan hal-hal yang sangat baik bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa pertumbuhan iman setiap orang percaya itu akan melewati proses, akan melewati sebuah proses pembentukan. Sama seperti biji sesawi, ketika orang menanam biji sesawi ini, pasti dia akan ditanam di tanah. Dan setelah ditanam, biji sesawi ini akan mulai berproses, dia akan diproses, dia akan dibentuk di sana, kemudian dia akan bertumbuh. Nah, dalam pertumbuhannya pasti banyak menghadapi rintangan. Rintangan pertama, dia harus keluar dari bijinya itu, tumbuhannya, kemudian dia harus menembus tanah yang tertutup di biji itu, dan kemudian dia bertumbuh menjadi sebuah tunas tumbuhan yang baru. Kemudian dia bertumbuh terus menjadi seperti pohon, menjadi tumbuhan yang besar, yang dikatakan di sana bisa dihinggapi oleh burung-burung. Jadi pertumbuhan orang percaya mengalami proses. Dan akibat dari pertumbuhan itu, orang percaya yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, kemudian dia percaya dia tadinya tidak berkenan kepada Tuhan, dan dia bertumbuh menjadi berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pertumbuhan ini tadi saya katakan ada proses. Nah, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan banyak mengalami proses pembentukan untuk menjadikan kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Dengan proses pembentukan itu menjadikan kita orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga lewat keberadaan kita menjadi anak Tuhan yang bukan saja disenangi oleh Tuhan, tapi disenangi oleh banyak orang. Artinya keberadaan kita sebagai orang percaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Inilah proses pembentukan seorang percaya sehingga dia bertumbuh menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan tentunya disenangi oleh banyak orang. Proses ini pun terjadi dalam
kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab, Rasul Petrus, seorang rasul dan dia menjadi murid Tuhan Yesus yang boleh dikatakan banyak sekali kontroversial. Ketika dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah murid yang sering dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia ketika melihat Yesus melakukan mujizat, dia terkagum-kagum dan dia selalu melihat, memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Dia sempat berjanji kepada Tuhan Yesus untuk tetap mengikut Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Namun ternyata ketika Tuhan Yesus ditangkap, justru dia yang menjadi pengkhianat. Dia bisa berkhianat. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, kemudian di hari yang ke-40 sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berjanji kepada murid-murid, kepada para rasul pada waktu itu bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem. Dan kemudian apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka akan diberikan kuasa. Mereka akan diberikan kuasa. Nah, kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah kuasa yang dapat mereka pergunakan untuk memproklamirkan, untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Artinya kuasa yang diberikan kepada para rasul pada waktu itu, kuasa yang sama seperti apa yang Yesus lakukan selama dia ada di dalam dunia. Kuasa yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Rasul Petrus dengan kuasa itu ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati. Inilah saya katakan tadi, proses yang terjadi dalam setiap kehidupan setiap orang-orang percaya. Bahwa seperti Petrus, dia seorang yang tadinya bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang pengkhianat. Tetapi justru ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum Petrus bisa melakukan segala sesuatu dan dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka pun mengalami proses. Dan proses yang dialami oleh para rasul, antara lain Rasul Petrus, salah satunya bukan proses yang mudah. Mereka banyak menghadapi tantangan, mereka banyak menghadapi persoalan. Namun karena mereka tetap tekun, inilah hal yang utama yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Supaya dia menjadi seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi pohon yang besar yang bisa dihinggapi oleh, seperti ditulis di dalam Injil Matius ini, oleh burung-burung, bisa hinggap di dahannya, membuktikan bahwa pohon ini kuat. Bukan pohon yang gampang patah, bukan pohon yang mudah patah, tetapi pohon yang kuat. Pohon yang bisa dihinggapi burung-burung berarti dahannya itu kuat. Nah, dalam proses pembentukan seorang yang percaya kepada Tuhan seperti Petrus, contohnya Rasul Petrus, mereka mengalami proses yang luar biasa. Ketika Yesus berjanji kepada murid-murid untuk memberikan kepada mereka Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka, mereka akan diberikan kuasa. Tetapi pada hari yang ke-40 ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak langsung memberikan kepada mereka Roh Kudus itu. Mereka harus menunggu 10 hari. Mereka harus menanti selama 10 hari. Sampai pada hari yang ke-50 itu. Tapi dalam penantian murid-murid menantikan janji Tuhan selama 10 hari. Saya percaya, saya yakin murid-murid banyak mengalami hal-hal yang membuat bisa melemahkan mereka. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Dari hari ke-40 menuju ke hari ke-50 itu.
proses yang mereka alami. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-14, di sana berkata begini, mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dikatakan di sana bahwa mereka bertekun. Tuhan Yesus ketika menjanjikan kepada murid-murid untuk memberikan mereka Roh Kudus dan dengan Roh Kudus itu ada dalam hidup mereka, mereka akan diberikan kuasa. Tuhan Yesus tidak bilang kamu nanti hari ke-10 dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Yesus tidak pernah berbicara seperti itu. Tetapi yang Yesus katakan kepada mereka, kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi Yesus tidak katakan nanti hari ke-10 kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak. Artinya bahwa hari yang ke-10 itu adalah waktunya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi murid-murid harus berdoa. Harus berdoa dan bertekun. Kita harus bertekun di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan di hari-hari ini. Akan ada banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Yang mau menguji iman kita. Tapi itulah prosesnya Tuhan. Biji sesawi ketika dia ditanam untuk menjadi satu pohon yang besar. Ada proses yang dia harus lewati. Sehingga dia bisa menjadi pohon yang besar, yang kuat, yang bisa dihinggapi oleh burung-burung. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mencapai satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, dan dapat melakukan hal-hal yang besar lewat kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita harus melewati proses. Murid-murid selama 10 hari, saya percaya tadi saya katakan, pasti mereka banyak menghadapi tantangan. Pasti mereka diolok, ngapain berdoa siang malam. Karena murid-murid tidak tahu kapan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi yang pasti janji Tuhan itu tidak pernah meleset, dan janji Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu nyatakan, dan itu terbukti. Di hari yang ke-10, mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan murid-murid tidak terfikirkan seperti apa ketika Roh Kudus itu datang kepada mereka. Mereka tidak terfikir ketika Roh Kudus itu datang dalam hidup mereka. Tapi yang ada di dalam pikiran mereka bahwa mereka akan diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kepada mereka satu kuasa. Kuasa yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Di hari-hari ini kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak hal yang diperhadapkan dan banyak hal yang harus kita jalani sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak sanggup berbuat hal-hal yang di luar pemikiran, di luar jangkauan pikiran logika manusia. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita dapat melakukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca, kita melihat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Surat Yakobus pasal 1. Kita membaca dari ayatnya yang kedua, di sana berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, bahwa
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apabila menghadapi persoalan, apabila menghadapi tantangan, apabila menghadapi pencobaan, dia katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah setiap persoalan masalah yang kita hadapi, anggaplah itu menjadi satu kebahagiaan. Sebab dia katakan di sana, apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan inilah yang harus kita miliki, ketekunan. Bertekun di dalam Tuhan. Ketika kita bertekun di dalam Tuhan, dia katakan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan biji sesawi. Dia akan mengalami proses dan dia bertekun, kemudian dia bertumbuh menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa kecewa ketika kita menghadapi masalah persoalan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau Rasul Yakobus katakan, anggaplah itu satu kebahagiaan. Berarti bahwa ada sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Berarti itu adalah satu bentuk proses dalam hidup kita, menjadikan kita seorang anak Tuhan yang sempurna, utuh di hadapan Tuhan. Kembali tadi kepada rasul-rasul tadi, Rasul Petrus. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka hidup di dalam Roh Kudus, mereka diberikan kuasa. Tadi saya katakan kuasa yang sama seperti apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di dalam dunia. Tadinya murid-murid hanya menjadi penonton ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, murid-murid hanya menjadi penonton. Tetapi ketika Yesus terangkat ke sorga, dan pada hari yang ke-50 mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan diberikan kuasa. Petrus yang tadinya nggak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi sempurna, utuh, tak bercacat di mata Tuhan. Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang-orang yang memiliki kuasa Tuhan, adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena orang tersebut adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, kuasa Tuhan yang besar. Kuasa yang dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan kuasa kaleng-kalengan, tapi itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Yang memampukan setiap orang percaya untuk melakukan hal-hal yang besar. Petrus tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi ketika kuasa itu ada dalam hidupnya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Petrus bisa berdoa, Tabita bangkit. Karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya. Saya percaya kalau kuasa Tuhan ada dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita berpikir, sekarang kita jarang melihat, atau mungkin sudah tidak pernah kita mendengar apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Atau ketika Petrus membangkitkan orang mati. Sekarang pun kita jarang mendengar ada seorang hamba Tuhan berdoa membangkitkan orang mati. Seringkali kita berpikir, apakah kuasa Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini? Seringkali kita berkata, kok nggak seperti dulu?
Tidak seperti apa yang dilakukan oleh para rasul. Atau mungkin hamba-hamba Tuhan senior yang dulu pernah melakukan mujizat-mujizat yang sama. Membangkitkan orang mati, sekali berkhotbah banyak orang yang bertobat. Tapi kok sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita terpesona dengan keadaan sekarang ini. Saya percaya Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dan dia akan nyatakan kuasanya. Dan dia akan bekerja dengan dahsyat. Kalau kita melihat ketika murid-murid menantikan Roh Kudus, selama 10 hari itu mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Mereka tidak melihat mujizat Tuhan. Mereka tidak melihat hal-hal yang dahsyat. Seolah-olah Tuhan tidak lagi berbicara kepada mereka. Seolah-olah selama 10 malam itu mereka tidak mengalami mujizat Tuhan. Tapi pada hari yang ke-10 Tuhan nyatakan mujizat itu. Tuhan nyatakan janjinya. Tuhan memberikan mereka Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kuasa Tuhan itulah yang dipakai, yang memakai murid-murid para rasul pada waktu itu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita jangan terpesona dengan suasana sekarang ini. Sepertinya kita melihat kok Tuhan sepertinya membiarkan kita dengan situasi keadaan pandemi sekarang ini. Kenapa sepertinya Tuhan membiarkan banyak anak Tuhan yang meninggal karena COVID-19. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19. Kenapa seperti itu? Seringkali kita berpikir sepertinya Tuhan tidak lagi menyatakan kuasanya. Tadi saya katakan, saya percaya sampai hari ini Tuhan masih menyatakan kuasanya. Roh Kudus masih bekerja. Tapi satu kali kelak dia akan nyatakan itu dengan luar biasa. Dia akan nyatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Kita tidak tahu kapan itu. Tapi yang pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya. Yang Tuhan minta kepada kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita mau bertekun. Kita mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan bekerja dengan kuasanya yang dahsyat. Kita tidak tahu kapan itu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti janji Tuhan ya dan amin. Dia akan nyatakan. Dia akan nyatakan pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Seperti murid-murid. Tuhan tidak berjanji kepada mereka, Tuhan akan memenuhkan mereka dengan Roh Kudus pada hari yang ke-10. Tuhan tidak pernah berbicara seperti itu. Tapi Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepada mereka Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kepada mereka kuasa. Kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang Tuhan minta kepada murid-murid pada waktu itu, mereka tetap tinggal, bertekun. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tetap bertekun di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun suasana, apapun keadaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sekitar kita. Percayalah kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Selama kita hidup bertekun kepada Tuhan. Selama kita berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan itu kepada kita semua. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang terakhir ini kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5 di sana berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Percayalah, Tuhan pasti akan bertindak. Dia akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tetap berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Lewat pimpinan Roh Kudus. Biarlah kita selalu meminta Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus itu supaya kita memiliki kuasa itu. Kuasa yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kita nyanyikan itu pujian. Oh Tuhan, berilaku sayap burung nasar. Biarlah sayap burung nasar itu yang akan membawa kita, menuntun kita untuk hidup benar lewat firman dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oh Tuhan, berilah ku sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Ku terbang jauh dari mata si ular, terlindung di negeri yang kudus. Oh Tuhan, berilah ku sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ku terbang jauh dari mata si ular, terlindung di negeri yang kudus. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, berilah ku sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Ku terbang jauh dari mata si ular, terlindung di negeri yang kudus. Oh Tuhan, berilah ku sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Haleluya. Ku terbang jauh dari mata si ular, terlindung di negeri yang kudus. Oh haleluya Tuhan. Oh Tuhan, berilah ku sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Ku terbang jauh dari mata si ular, terlindung di negeri yang kudus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi apabila ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan itu seperti burung nasar yang akan menerbangkan kita jauh, terlindung dari kuasa si ular, dari kuasa iblis. Biarlah kita selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam firman, di dalam kuasa Roh Kudus
itulah kekuatan kita, itulah pengharapan kita. Itulah yang menjadikan kita orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang memampukan kita bertahan di dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah di dalam hidup kita. Percayalah, dengan Roh Kudus kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Bawa kami untuk selalu hidup berkenan. Bawa kami selalu untuk hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan berilah ku saya burung nasa, yaitu firman dan Roh Kudus. Ku terbang jauh dari mata simbulan, terlindung di negeri yang kudus. Iman yang beri menang. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Iman kami kepadamu yang membuat kami tetap di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirang ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Amin. Haleluya. Yang telah mati buatku di Golgota. Ku yakin hal yang tak nampak. Amin. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Amin. Haleluya. Yang telah mati buatku di Golgota. Ku ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Ku girang sebab ku yakin. Haleluya.
yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam. Sekali lagi kukira, sebab ku yakin hal yang tak nampak. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yang tak nampak, imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah merupakan seizin Engkau. Dan kami yakin, kami berimankan kepadamu bahwa Engkau akan menolong dan membela kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu memampukan kami, menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi orang yang sempurna, utuh, dan tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami semua ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan bertekun kepada Engkau. Untuk tetap percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Engkau menolong memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini. Tuhan tolong mereka apapun yang mereka hadapi saat ini. Persoalan, masalah mereka, Tuhan tolong mereka. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk keluar, untuk menyelesaikan setiap masalah ini Tuhan. Kami percaya dengan Engkau, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Mereka dapat dimampukan oleh Engkau untuk keluar dari setiap persoalan mereka Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan. Engkau jamah juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan persekutuan, penghentaran dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin.